Puji nama Tuhan. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Apa kabar hari ini? Kalau luar biasa yang semangat jawabnya ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Yang kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Mari kembali kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau sama-sama bersehati Bapa, menaikkan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Menaikkan sembah syukur kami. Pujian hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami tidak mau berdiam diri Tuhan pagi hari ini. Karena kami mau datang Tuhan dengan hati kami Bapa. Oh Yesus.
membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu.
sampai habis masa kami di dunia ini Tuhan. Hati kami hanya akan tertuju kepadamu Bapa. Oh Yesusku, Kau yang terindah Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hidup kami hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini pagi hari ini, bukan suatu kebetulan Tuhan, namun kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang termanis bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya nanti ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang siap memuji Tuhan. Katakan bersama-sama. Haleluya. Sekali lagi doa di tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Masih semangat, amin. Yang masih semangat katakan yes. Ya, lemes. Haleluya. Lebih semangat lagi. Yang masih semangat katakan yes. Haleluya. Mari kita kasih tos kanan kiri minimal 5 orang. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia baik karena Dia sudah memberikan kita kuasa untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan ku diberi kuasa.
sini ya. Sebelah kanan jangan mau kalah dari sebelah kiri jangan mau kalah dari sebelah kanan. Yang masih semangat katakan yes. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan kembali hati kita. Kami mau terus bersorak Tuhan. Kami tidak mau berhenti Bapak. Muji memuliakan. Biarlah setiap pujian itu boleh terus keluar dari hati. Biar menjadi persembahan di hadapan-Mu, menjadi upah yang harum yang menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, iman kami bersepakat Tuhan. Kami selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Apapun masalah kami pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang besar, yang dahsyat, yang tak pernah sekalipun meninggalkan kami. Yesus, Yesus.
diberikan pengharapan yang luar biasa bersama Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebagai orang-orang yang diberikan kemenangan, kami hadir kembali di hadirat Engkau yang kudus. Kami percaya Tuhan, hidup kami, jiwa dan roh ini Tuhan, milik Engkau Tuhan. Izinkan Tuhan, untuk kami boleh menerima berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus selalu menyertai kami, mengurapi kami Tuhan. Sehingga kami boleh mendengar suara Engkau. Kami boleh mendengar apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi, setiap remaja, kaum muda maupun orang tua, para manula, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau berbicara, Engkau akan memimpin mereka, dan mereka boleh mendapatkan Tuhan pengharapan-pengharapan di dalam Engkau yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan Roh Kudus selalu memberkati, mengurapi kami semuanya. Saat ini Tuhan, kami persiapkan jiwa kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Allah yang luar biasa memberkati kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur walaupun Bapak Gembala sedangkan tidak di tengah-tengah kami, berada di daerah Jawa Tengah Tuhan, yang saat ini sedang melayani. Kami percaya pengurapan Engkau memberikan kuasa-Mu Tuhan, dan kami boleh melihat jemaat yang di sana Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupannya Tuhan dalam tangan dan pengasihan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus juga, saat ini Tuhan kami kembali mempersiapkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan aplaus bagi kemuliaan Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Karena kita tahu semuanya
karena kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini. Amin. Haleluya ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sepanjang hari-hari kita percaya ya Tuhan selalu baik, Tuhan selalu memberkati kita dengan kasih dan juga dengan berkat-berkat yang baru ya. Dan saya merasakan itu terpancar ya dari setiap pribadi maupun juga keluarga yang hadir tempat ini yang begitu antusias ya untuk datang, dan saya percaya semuanya diberkati Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, dan kita akan kembali untuk mendengar di mana tema kita, di mana wanita harus menjadi berkat, wanita membawa berkat ya. Dan kita berpikir, oh berarti wanita yang membawa berkat adalah banyak-banyak uang yang dibawa ke rumah, atau banyak-banyak ya istilahnya bisnis yang dia kembangkan. Ya mungkin ya itu wajar-wajar saja dalam kehidupan para wanita. Wah itukah ya yang dikatakan wanita membawa berkat ya. Puji Tuhan kalau saudara mengalami banyak uang saudara, puji Tuhan, banyak tabungannya, puji Tuhan. Oh banyak bisnis yang saudara kembangkan, puji Tuhan ya. Bukan itu salah satunya ya. Masih banyak yang Tuhan katakan, yang dikatakan wanita membawa berkat. Banyak saudara kasih dalam Tuhan ya. Ya, saya lihat tanpa wanita, kita setuju ya, tanpa wanita dunia sepi. Benar nggak wanita atau pria khususnya? Benar nggak? Sepi kan kehidupan kita sebagai pria? Kalau nggak ada wanita sepi saudara. Ya, entah di rumah, entah itu di mobil, di kendaraan, maupun juga di tempat-tempat yang mungkin saudara rasakan perlu ada wanita. Ya, satu hari saya membawa, ya diberikan kesempatan mengantar kaum wanita untuk ibadah wanita. Ya puji Tuhan, saya biasanya ya full seperti itu ya, saya, istri dan ketiga anak saya, 5 di mobil. Ya tentunya pria semua, yang ada di dalam 4, wanita 1. Itu sunyi, ya ada juga kebisingan sebentar karena wanitanya 1. Satu hari wanita ini saya bawa menggantikan anak saya, ya katakan yang 3 itu wanita semua. Ramai banget saudara. Semenjak saya bawa mobil, perjalanan saya sampai tempat ibadah, itu suara wanita nggak pernah ya rendah, tinggi terus saudara, ngebas semua. Wah seru. Seakan-akan saya dianggap cewek saudara. Mereka asik ya bercanda seperti itu. Waduh, saya rasa inilah kalau satu ya, tempat ya wanita penuh kayak begini rame ya. Jadi saya bawa kendaraannya, saya udah berusaha jangan sampai dipeka, bawa kendaraan saya itu pelan-pelan supaya saya lagi asik mendengarkan mereka berbicara. Ternyata ada yang peka, kok bikin pelan nih mobilnya bawanya ya, sedangkan saya konsen ya. Dalam hati saya begini ya kalau anak saya 4 ya, katakan 3 itu cewek semua, berisik kali ya. Wah wanita benar luar biasa ya. Tanpa wanita mobil saya sepi saudara ya, sepi ya, sampai saya nyanyi sendiri ya. Satu lagi wanita yang nemenin tidur lebih parah saudara ya, dalam sepi. Dan puji Tuhan wanita luar biasa. Wanita membawa berkat, buat saya mata saya segar terus ya. Artinya mereka berbicara, saya dengerin ya, ternyata banyak tema-tema dia berusaha ya keluarkan ya, unek-unek mereka ya, baik yang di rumah, baik waktu dalam pelayanan, itu keluar semua saudara ya, tanpa ada tema khusus tapi mereka sampaikan. Wah saya pikir luar biasa wanita. Maka itu tidak salah kalau kita punya tema wanita yang membawa berkat. Amin. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan ya. Nah, sini kita akan langsung saja kita akan lihat seperti apa ya yang Tuhan inginkan wanita yang membawa berkat yang sesungguhnya ya. Apakah seperti itu yang membuat pria happy atau lingkungan menjadi tadinya sepi menjadi ya istilahnya menjadi berisik, bukan berisik aja ya, tapi benar-benar ada kehidupan di sana ya. Nah, di sini kita akan lihat ya peran wanita itu sangat-sangat urgent sekali ternyata dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan organisasi. Saya lihat itu perlu sekali ya. Dan saya menyaksikan sendiri, saya buat sebelum saya berikan suatu ilustrasi, ada pengamatan saya itu presiden ya. Kebetulan presiden ini yang berkuasa begitu lama, mungkin saudara tahu yang saya sebutkan ini ya, bertahun-tahun dia berkuasa, tapi pada saat tidak ada pendampingnya ya, dia langsung nggak lama-lama saudara ya, dia langsung lengser seperti itu. Kenapa? Udah nggak ada pendampingnya ya. Ternyata itu sangat pengaruh sekali dalam kehidupan ya, dalam kepemimpinan seorang pria perlu ada seorang pendamping istri yang memberikan support. Salah satunya itu presiden yang itu saudara, begitu luar biasa. Walaupun kita lihat ya biasa-biasa, tapi dia sangat dikatakan
Kalau dia memimpin, ya semua dikatakan tunduk, ya. Yang macam-macam bisa hilang, ya mungkin seperti itu ya. Tapi saya lihat itu sangat mempengaruhi ya seorang wanita dalam kepemimpinan seorang pria. Begitu pun saat ini, ya mungkin diejek, dihina seorang presiden kita yang saat ini, tapi kita lihat selama ada istrinya dimanapun dia berangkat, ada pendampingnya wanita itu memberikan dia semangat. Sepertinya ada tenaga yang baru, ada istri. Ya seperti itu saudara. Puji Tuhan saudara. Jadi ramai. Jadi istilahnya ada kehidupan yang luar biasa, dampak yang luar biasa. Nah, disinilah kita diberitahukan ya, di mana Tuhan inginkan wanita untuk membawa berkat yang luar biasa. Lihat ya, jangan sampai saudara udah kehidupan rumah tangga begitu udah berjalan, tapi sebagai wanita Kristen tidak tahu fungsinya, tidak mengerti apa yang dikerjakannya, akhirnya ya kondisi yang seharusnya berjalan dengan baik langsung hilang saudara. Enggak ada kehidupan keluarga itu begitu istilahnya tadi dikatakan ada suara yang luar biasa, istilahnya rame ya, ada suatu kayak variasi, tadinya diam ada kehidupan, ada suara-suara ya. Karena apa saudara? Kita lihat di sini, kita lihat apa yang diinginkan. Kita buka yuk dalam Titus 2 ayat yang keempat. Ya, Alkitab ini jarang sekali kita buka ya. Dalam Titus 2 ayat yang keempat. Ya. Kita akan sama-sama baca 2-3. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan ya terus ya ulangi lagi sama-sama 2-3. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya ya. Yang di sini dimaksudkan adalah ya yang dimaksudkan di sini yang pertama kita lihat ya, kewajiban ya istri terhadap suaminya itu mengasihi. Ya, mungkin ada keluarga yang mulai pudar tentang mengasihi. Di sini kita lihat dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Artinya kita tahu ya prioritas seorang istri ya. Yang apalagi orang yang takut akan Tuhan, wanita yang takut akan Tuhan, ya tetap mempertahankan mengasihi suaminya. Ya, mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya. Kenapa saudara? Dari hidup lingkungan ini dulu ya, untuk membawa berkat yang seperti apa ya. Di sini Tuhan mau ya, Tuhan ingatkan dalam kitab Titus 2 di mana para wanita, perempuan di sana dikatakan untuk mengasihi suami dan anak. Bagaimana saudara? Masih ada nggak yang tidak mencintai suami atau anak-anak? Banyak saudara. Sampai detik ini banyak dalam kehidupan keluarga, tapi lagi keluarga Kristen mereka mulai tidak lagi ada kasih mula-mula. Ya, mungkin kasih mula-mula kepada Tuhan masih dia pertahankan, tapi kasih mula-mula kepada keluarganya, katakan wanita tidak bisa lagi mengasihi suaminya, tidak lagi bisa mengasihi anak-anak. Itu banyak saudara. Banyak, tapi lagi keluarga Kristen banyak mereka berjalan sendiri. Ada suatu keluarga ya seorang bapak membawa anak-anaknya ya untuk datang kepada Tuhan, beda banget saudara. Ya, saya lihat sampai detik ini seorang ayah membawa anak-anaknya itu kurang cermat seperti seorang wanita. Maaf kalau ada orang tua sendiri di sini ya, khususnya pria, istrinya udah meninggal, tinggal dia dengan anak-anaknya. Saya lihat mereka kurang gesit seperti wanita. Ada ungkapan kan ya, seorang wanita ya, seorang ibu katakan dia bisa menjaga banyak anak-anaknya, benar nggak seperti itu? Tapi banyak anak-anak nggak bisa menjaga ibunya, benar nggak? Seringkali gitu, lu aja yang rawat mama, lu aja yang menjaga ibu, gua nggak bisa, gua sibuk bisnis, gua sibuk dengan apa? Istri atau anaknya atau pekerjaannya, seperti itu saudara. Tapi seorang wanita, seorang ibu ya, dia bisa menjaga anak-anaknya, mendidik anaknya sampai besar-besar seperti itu. Dia bisa menjaga anak-anak yang banyak.
Tapi seorang banyak anak-anak yang banyak itu sendiri nggak bisa menjaga ibunya. Seorang ibu, saudara, ya. Tapi saya kembali kepada cerita itu, ya, seorang bapak dan anak-anaknya. Kebetulan dia ibunya udah meninggal. Saya lihat, wah, telantar banget, saudara, anak-anaknya, ya. Iya, anak-anaknya kurang sepertinya, ya, kehilangan ibu, figur seorang ibu, ya. Mereka, ya, besarnya pun nggak selayaknya sebagai anak yang baik seperti itu. Ya, mudah-mudahan, ya, ini pemikiran saya itu yang nggak benar, maksudnya nggak selalu benar, ya. Artinya di sini saya lihat hanya seperti itu, sebagian orang tua, khususnya bapak, untuk menjaga anak-anak yang kurang baik dibandingkan dengan seorang wanita. Tapi saya percaya bapak-bapak yang dipulihkan pasti bisa menjaga anak-anaknya, amin. Ya, itu ya pengamatan ya di luar sana seperti itu, saudara, ya. Tapi saya percaya orang yang dipulihkan, khususnya kaum pria, kaum bapak, bisa menjaga anak-anak yang takut akan Tuhan dan bisa memberikan generasi yang luar biasa, amin. Berikan aplaus sebagai bapak-bapak yang luar biasa, ya. Puji Tuhan, ya. Kembali lagi di sini, Tuhan tekankan di mana ada kewajiban, ya, sang istri, ya, tetap mengasihi suaminya. Ya, apalagi dalam masuk kehidupan rumah tangga, hidup rumah tangga, ya. So, di sana, ya, aku akan mencintai kamu suka dan duka, ya, sakit maupun senang, sehat maupun susah, katakan dia harus mengasihi. Mereka saling saut-sautan. Saya menerima engkau sebagai suamiku, sebagai istriku, sumpah di hadapan Tuhan. Kadang-kadang itu luntur, saudara, dengan kehidupan, dengan tantangan-tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Maka banyak rumah tangga diukur, ya, mungkin sekian tahun, 3 tahun, tantangannya beda dalam kehidupan rumah tangga. Saya percaya di sini tetap kuat, amin. Begitupun dia masuk di dalam ulang tahun pernikahan, katakan 25 tahun pernikahan perak, ya, banyak yang sudah dia lalui, ya. Puji Tuhan, kita, ya, saya udah masuk di pernikahan perak, ya. Ya, di bulan nanti September pas 25 tahun. Puji Tuhan, ya. Tuhan sampai saat ini saya lihat begitu baik. Walaupun saya tahu dalam perjalanan pernikahan perak itu nggak mudah, nggak gampang, ya. Banyak istilahnya perselisihan, banyak salah paham, banyak godaannya, ada, nggak bisa dimungkiri. Ya, untung aja, ya, kita masing-masing komit dalam pernikahan. Kalau enggak, mungkin udah nggak ada salah satu pihak, mungkin nggak bisa seperti itu. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini, ya, saya percaya, ya, Tuhan hadirkan dalam kehidupan rumah tangga saya seorang wanita satu-satunya, ya, puji Tuhan, suaranya nggak kalah dengan 3 orang tadi. Ya, selalu bijak, selalu bijaksana, bukan terus cerewet. Ya, sorry, ya, ya, nggak kalah suaranya, ya, selalu luar biasa. Ya, semua pasti bangun, matanya nggak ada yang tidur, ya, tak, udah komandan udah bergerak, nah, semuanya nggak bisa. Ayo, bisa, ayo, jangan lewat, yuk. Seperti itu, sudah. Ya, walaupun saya merasa, saya harusnya yang enggak, maksudnya yang harus tegas seperti itu, tapi wanita yang satu ini luar biasa, ya, dia selalu tegas, ya. Puji Tuhan, sehingga anak-anaknya pun, ya, puji Tuhan, dilahirkan luar biasa, ya, dan dia siap memberikan suatu dampak yang luar biasa, ya, anugerah, ya. Terlebih lagi kita lihat semuanya pertolongan Tuhan. Oke, yang kedua kita akan lihat apa sih kewajiban wanita yang benar-benar membawa berkat. Kita akan lihat di dalam Efesus 5 ayat 33. Efesus 5 ayat yang ke-33. Sama-sama kita akan bacakan, sudah dapat, amin. Efesus 5 ayat 33, 23. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Yang kedua, untuk wanita yang membawa dampak, membawa berkat dalam keluarga, itu menghormati suaminya. Yang ini udah peraturan yang udah Tuhan berikan, ya, nggak bisa digeser, nggak bisa digantikan. Ya, seorang wanita hendaklah menghormati suaminya. Ya, untuk apa? Itu dikatakan untuk wanita, ya, membawa berkat. Ya, disinilah aturannya, kita lihat harus menghormati suaminya. Walaupun katakan pendidikan suaminya rendah, wanita katakan istrinya sebagai di sana sebagai pendamping, tapi pendidikannya lebih tinggi, ya,
Kalau suaminya SMP, ternyata wanitanya ini kebetulan punya pendidikannya sarjana atau SMA, lebih tinggi derajatnya dari suaminya. Bagaimana perilakunya wanita sendiri? Tetap dia harus menghormati kepala rumah tangga. Berikan otoritas kepada suaminya, ambil keputusan. Jangan sampai disepelekan, hati-hati saudara. Ya, puji Tuhan, kembali lagi. Ya, kita lihat walaupun apapun yang saya suka lihat, perhatikan begini, selama ada pendamping di sana, keputusan-keputusan yang diambil, katakan baik itu tingkat gubernur, bupati, saya perhatikan gak ada koreksian. Ya, apalagi di depan umum, gubernur lagi ngambil keputusan, gak ada tiba-tiba, jangan sampai terjadi. Ya, istrinya, Pak itu salah. Ya, nggak benar, apa catatannya salah. Hati-hati. Walaupun itu benar-benar salah, dikip dulu, disimpan dulu. Koreksinya pada saat di rumah. Ya, ini berlaku juga dalam kehidupan rumah tangga, saudara. Pada saat saudara mendapatkan suami tidak, ya mungkin nggak sesuai dengan diharapkan, tiba-tiba dia berkata salah, dia bergaul mungkin nggak sebenarnya, berbicara kok seperti itu, hati-hati jaga. Ya, perasaan kehormatan dari suami itu sendiri, seorang pria itu sendiri. Jangan sampai saudara katakan, kamu kurang ajar. Udah seperti itu artinya ada yang direndahkan, ada yang dipermalukan, pasti ada berantakan, ada perang, saudara. Ya, benar suamimu salah, benar istrimu salah, tapi jangan sampai saudara koreksi saat itu. Tetap kita lihat ini, hendaklah menghormati. Saat ini tetap kita pertahankan. Ya, saya tetap memberikan hormat kepada suami dan istri saya. Saya tidak akan mempermalukan mereka. Ya, coba pada saat di rumah kita benarkan. Jangan seperti itu lagi, Pak. Jangan seperti itu lagi, Ma. Itu akan, ya mungkin saudara bisa jabarkan, tidak baik dilihat orang. Ya, ambil keputusanmu terlalu terburu-buru. Ya, kamu tidak bisa mendengar pendapat orang lain. Salah itu. Ya, izinkan mereka mengeluarkan pendapat, baru ya kamu bilang keputusan. Mungkin seperti itu. Ya, nah disinilah kita harus lihat untuk membawa berkat. Wanita tetap menghormati suaminya. Merasa saudara merasa, disepelekan suaminya, nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan. Ya, kalau ditanya mana suami kamu, kebetulan kembali kepada saudaranya atau kepada orang tuanya, nggak tahu tuh suaminya. Mungkin disebutkan apanya, nggak tahu tuh, nggak kerjaannya. Ya seperti itu, saudara tidak lagi memberikan respect yang baik. Ya, mensepelekan, biasa dia nganggur. Ya, lagi uring-uringan. Ya seperti itu. Mungkin saudara ceritakan pada saudara-saudaramu, akhirnya suami itu sendiri, ya apa yang dia dapat respect dari orang atau saudara yang mau ceritakan. Mereka pun sama dengan tidak empati dengan pendapat seperti itu. Tidak akan suka. Itu yang membuat down seorang suami. Walaupun dia nganggur, walaupun dia gagal dalam berbisnis, walaupun dia gagal dalam mungkin cita-cita mereka, berikan support pada suami. Untuk benar-benar wanita membawa berkat, memberikan semangat kepada suami, tetap mereka berusaha, tetap mereka ingin melakukan yang terbaik buat keluarganya. Izinkan dia, berikan dorongan buat dia. Ya, benar-benar saudara rasakan supaya keluarga ini tetap berjalan sesuai dengan janjimu dan harapan Tuhan. Aku tetap mengasihimu. Sudah saudara lakukan, tetap engkau menghormatimu. Sudah engkau lakukan, jalankan dengan penuh berserah sama Tuhan. Tetap, walaupun dalam hati engkau menangis, walaupun engkau ingin berteriak, suami enggak berguna, engkau sebagai laki-laki enggak ada gunanya. Tapi tetaplah kita harus sesuai dengan firman Tuhan, menghormati. Ya, tentunya sang pria pun akan melakukan yang sama sesuai dengan firman Tuhan. Tadi kita baca dalam Efesus 3 ayat 33 yang sudah kita renungkan bersama. Oke, selanjutnya apa kewajiban untuk kita mendapatkan, khususnya wanita, untuk membawa berkat yang luar biasa? Ya, kita akan lihat di sini dalam kitab Petrus 3 ayat yang pertama. Kitab 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Sudah dapat? Oke, sama-sama kita baca. 2, 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya.
Wah, ini jadi berkat yang luar biasa. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Pada saat itu kondisinya, keadaannya, suaminya tidak taat, tidak percaya sama Tuhan, tidak melakukan kepada firman Tuhan, tapi akibat daripada istrinya tunduk kepada suaminya, ya mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Itulah saudara, ya yang Tuhan mau. Walaupun engkau tidak berkata-kata seorang wanita, ya, pria akan tunduk. Saya lihat waktu pertama keluarga orang tua saya dimenangkan, mama saya itu yang setia ke gereja sama Tuhan. Waktu saya tanya sebelumnya, Pak mau ke gereja enggak? Ya, nanti aku mau lihat mama kamu. Ya, setelah mama kamu. Tapi pada saat mama saya sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, papa saya ikut aja. Ya, dia percaya seperti itu. Ya itu kayaknya gampang banget, tapi pergumulannya berat sebenarnya. Ya, tapi saya lihat pada saat mama saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia banyak berdoa, dia banyak ibadah. Papa saya ini belum datang ke gereja, akhirnya dia mau datang juga, saudara. Sesuai dengan firman Tuhan, pada saat istri tunduk, ya, kepada suaminya, menghormati suaminya, walaupun saat itu dia belum percaya, dia tetap memberikan hormat. Gak mentang-mentang dia udah Kristen, kamu kan ya akan masuk neraka, ya. Coba ya, istilah sadar kamu, adik-adik saudara, ya. Kamu kan ya orang berdosa, ya aku udah beda. Seorang wanita berkata seperti itu, hati-hati saudara, ya. Ini suatu gambaran. Jangan sampai mensepelekan seorang pasangan yang belum percaya sama Tuhan, seorang mengejas mereka, kamu akan masuk neraka. Aku ini akan masuk surga, akan terpisah nanti. Tapi saudara ada kewajiban di sana, saudara tetap tunduk. Tuhan mau supaya orang, khususnya suami, saudara masing-masing akan melihat perilaku kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan seorang wanita. Ternyata dia udah berubah baik. Mungkinnya tadinya bawel, udah mulai reda. Bawelnya pun ada, istilahnya ada hikmahnya. Ya istilahnya nggak bawel sembarangan seperti itu ya, nggak marah-marah sembarangan. Tapi benar-benar dia memberikan suatu penghargaan, ya, suatu pelayanan yang baik kepada suaminya, ya. Suaminya pulang, dia baru pulang buru-buru disambut dengan sukacita. Coba kalau suaminya pulang disambut mana-mana, kira-kira betah nggak? Tidak akan betah, saudara. Ya saya sebagai suami ya, kalau istri saya tiba-tiba baru buka pintu, mau apa kamu pulang? Lebih baik jangan pulang deh. Kira-kira saya bisa nggak besok balik lagi? Gue pulang 3 menit lagi nih. Bisa pindah ke tempat lain, saudara, ya. Hati-hati ya. Ya itu seperti itu ya. Itu sebagai manusia. Ya ingat, gue pulang pasti 2 menit. Gue pulang pasti 2 menit wanita ini. Ya itu hati-hati. Maka itu kita lihat di sini. Dengan demikian, hai istri, tunduklah kepada suami. Kita harus tunduk, saudara. Ya. Harus tunduk, bukan hanya menghormati saja, benar-benar tunduk di sana, ya benar-benar soalnya ingin berontak. Artinya di sini, ya nggak sabaran. Tapi yang namanya ada suami, saudara, hargai dia. Ayo Pak, ya tanpa kamu kayaknya nggak enak di jalan. Ya seperti tanpa ada kamu Pak, nggak enak kalau belanja. Kan enak seperti itu, saudara. Ya tunduk pada suami. Bentar lagi ya Pak. Ya saya lagi baca buku ini. Oh saya lagi nonton ini, bentar lagi ya. Coba kalau nggak tunduk, bisa marah saja. Oh bapak matiin TV, atau jadi cabut ya kabelnya, seperti itu. Itu tanda nggak tunduk. Tapi dia lagi sedikit, tanggung 5 menit lagi, biarkan. Oh dia lagi baca buku, biarkan selesaikan buku. Ya satu buku seperti ini. Sabar nggak saudara wanita? Ya tentunya diberikan hikmat juga kepada suaminya. Ya oke, kita lihat tunduk di sana. Nah di sini yang tidak kalah pentingnya kita akan buka, ya. Apa yang selanjutnya yang Tuhan mau? Tinggallah bersama-sama dengan dia seumur hidup. Wah, itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan buka dalam Roma 7. Kita lihat dulu Roma 7 ayat 2 dan 3. Roma 7 ya. Jadi ada aturan, tapi kita akan baca yang satu sisi lain. Ya, kita akan buka dalam Roma 7 ayat 2 dan 3. 2-3. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Ayat yang ketiga. Jadi selama suaminya hidup,
dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina, tetapi kalau ia menjadi istri laki-laki itu, ya, artinya ini ada kebebasan pada saat suaminya udah meninggal. Tapi selama suaminya masih hidup, dia terikat, saudara. Ya, disinilah banyak ada istilahnya pria idaman lain, wanita idaman lain. Ya, selama ya ada pasang masing-masing, ternyata dia melakukan hal yang Tuhan larang. Nah, akhirnya mereka dikatakan berzina. Ya, kecuali kalau pasangan masing-masing meninggal, itu sah-sah saja, dia terputus dengan hukuman itu, ya, sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, kita akan lihat dalam kitab Amsal, terakhir kita akan lihat dalam kitab Amsal. Kita buka dulu dalam kitab Amsal pasal yang terakhir ini saya mau pasal 31, ya, Amsal 31 ayat 10 sampai ayat yang terakhir. Kita akan sama-sama baca sampai penutup. Amsal 31 ayat 10 sampai ayat yang banyak juga ya, ayat 31, ya. Ya, sama-sama kita akan baca, ya. Amsal 31 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Ia tahu bahwa pendapatnya menguntungkan. Sorry, saya lupa. Iya. Saya baca. 2, 3. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau ia masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Ia memberi ladang yang diinginnya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatnya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagangnya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajarannya yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatannya rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anak bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biar perbuatan memuji dia di pintu-pintu gerbang. Di sana katakan iya. Itu katakan wanita. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Seperti itu. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Ia di sana wanita, saudara. Nah, disitulah akan dihormati karena dia duduk dengan para panutua. Suaminya dihormati karena istrinya yang memberikan penghargaan. Itu ya yang Tuhan inginkan, wanita yang membawa berkat. Mulai dari kehidupan keluarga kita masing-masing. Ya, saya tidak mengejar saudara seperti apa, tapi biarlah kita bisa mengkoreksi. Tuhan, inilah hidup saya. Saya percaya keluarga saya karena ada yang ditolong Tuhan. Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong istri mereka, suami mereka. Itu yang harus kita lepaskan. Ya, berkat-berkat yang seperti itu Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya kehidupan kami benar-benar
diberkati oleh Tuhan. Pada saat kami memuji Tuhan, pada saat kami mempersiapkan pujian dan penyembahan kami, dan saat itu Tuhan kami boleh mendengar kebenaran firman Engkau tentang wanita membawa berkat. Mungkin kami berpikir Tuhan, wanita membawa berkat mereka banyak uang, wanita banyak uang. Oh Tuhan, mungkin kami berpikir wanita membawa berkat mereka banyak pekerjaan, banyak bisnis yang dia. Bukan Tuhan, bukan itu ternyata Tuhan, lebih dari itu Tuhan. Kami diberitahukan hal yang utama Tuhan, di mana wanita membawa berkat, di mana wanita sendiri Tuhan tunduk kepada suaminya, menghormati kepada suaminya, terikat dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan. Biar Tuhan kami tahu Tuhan, setiap hal-hal yang sebagai wanita yang ada di tempat ini Tuhan, mereka melakukan fungsinya dengan baik. Sebagai wanita yang tunduk, yang takut Tuhan kepada Tuhan. Pada saat mereka melakukan itu semuanya, mereka bisa dengan mudah melakukan tugas dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Menghormati suaminya, memberikan dukungan kepada suaminya. Saya percaya Tuhan, dan Engkau sungguh memberkati mereka Tuhan, sesuai dengan janji Engkau Tuhan. Itu yang dicari, wanita yang selalu dipuji-puji. Oh, wanita yang cakap dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah taruh wanita dalam kehidupan rumah tangga kami sebagai pasangan yang baik. Itu semua daripada Tuhan. Saat ini bagi mereka yang berdoa sebagai pria, berdoa pada Engkau Tuhan untuk meminta pasangan yang terbaik, berikan yang terbaik, yang takut akan Tuhan dan sesuai kondisi yang Kau inginkan Tuhan. Biar pasangan yang selalu menghormati, yang menerima apa adanya sebagai pasangan yang mereka Tuhan. Berikan pasangan wanita yang terbaik daripada Tuhan. Begitupun juga wanita yang berdoa untuk meminta seorang pria yang takut akan Tuhan. Berikan Tuhan. Dan pada saat mereka sudah mendapatkan, jagai mereka dan mereka percaya ini Engkau sudah berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap orang-orang di tempat ini, setiap pribadi lepas pribadi tempat ini Tuhan, mereka boleh mendapatkannya Tuhan, apa yang Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan tangan Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu yang ada, biar mereka boleh terus Tuhan percayakan kepada pimpinan Roh Kudus untuk terus diberkati Tuhan, terus diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan mereka ingat itu semua dan mereka bisa melakukannya dengan baik. Berikan hati yang taat, yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada yang melanjutkannya, yang akan membawakan berita acara dan pengumuman waktu setempat. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Rudi Mardanus. Tuhan berkati. Selamat datang saudara yang sudah hadir. Ya, Tuhan berkati juga hadir saudara dan juga saudara yang sudah hadir tempat ini beribadah. Tuhan berkati, dan saudara juga yang tidak bisa hadir secara online atau dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati mereka. Saya atas nama Kepala Sidang mengucapkan selamat datang. Selamat ibadah, Tuhan Yesus berkati. Mana tepuk tangan ke Tuhan? Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan dulu ya. Yang bertugas memberi persembahan. Kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur hormat kami pada Engkau ya Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi. Satu minggu ini Engkau pimpin kami ya Tuhan. Baik usaha kami, kerjaan kami, sekolah kami, bisnis kami, Engkau telah berkati kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan beri terbaik ya Tuhan untuk persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang beri besar dan kecil ya Tuhan. Kiranya Engkau membuka ke langit Tuhan untuk berkat bagi mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan persembahan tangan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil persembahan berjalan untuk kegiatan kita sepekan ya dari tanggal 11 ya sampai tanggal 13 ya Selasa, Rabu dan Kamis ada Kompas On tempat ini. Saudara yang minta dukungan doa ya, saudara boleh hubungi Gembala Sedang tempat ini ya. Mungkin doa-doa yang saudara akan ucapkan, saudara boleh beri tahu kepada Gembala tempat ini untuk kegiatan kita sepekan, baik juga untuk minggu depan tanggal 16
kita. Jam 8 kita ada ibadah umum tempat ini jam 8, dan juga jam 8.30 kita ada ibadah raya anak tempat ini atau sekolah minggu. Ya, untuk jam 10-nya kita ada ibadah tunas remaja tempat ini. Tuhan memberkati untuk siap ibadah tempat ini. Untuk yang melayani minggu depan kita ada tamu tempat ini, yaitu tanggal 16 Juli 2023 untuk pengkhotbahnya Pendeta Lis Santoso tempat ini. Ya, Lis berarti dia wanita. Ya, jadi saudara boleh hadir ya tempat ini. Untuk memimpin pujian Bapak Wawan, singernya dibantu Tabita Sasya, dan pemusiknya Yuda, Esa, Arya, Spanus, dan Anto untuk pemusiknya. Penerima tamunya Ibu dan Bapak Rusti Susanto tempat ini, juga Ibu Taningsih tempat ini penerima tamunya. Ya, di lantai 2. Untuk di lantai 1-nya Bapak Ibu dan Ibu atau Bapak Surya dan Bu Wiwit tempat ini ya. Untuk sistemnya sistem operatornya tempat ini Bapak Asep dan Bapak Apin. LCD-nya Yudia. Untuk proyektornya atau persembahan untuk minggu besok Ibu Eka Yulia dan Ibu Susan Liana tempat ini ya. Doa syukur dan pengumuman Ibu Ayang tempat ini, doa berkat Bapak Pendeta supaya kuat tempat ini. Itu kegiatan kita sepekan yang saya umumkan, saudara boleh tahu dan sudah mengerti. Dan saat ini mungkin saudara bertanya-tanya, di mana pendeta ya? Di mana kalau masih bilang saudara sebagian sudah tahu, amin. Ya akan sedang melayani di daerah Jawa Tengah, Kelapa Cilacap ya. Dari sudah ada kabarnya. Puji nama Tuhan, itu yang saya sampaikan. Kita bersama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Engkau kami sembah ya Tuhan. Engkau kami tinggikan ya Tuhan. Engkau kami agungkan Tuhan. Karena Engkau segala bagi kami. Glory haleluya Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sesuatu yang luar biasa bagi kami Bapa. Engkau telah pimpin Bapa satu minggu ini untuk kami bisa datang kepada Engkau. Kami datang bukan dari kami, melainkan kuat kuasa Roh yang daripada Engkau. Roh Kudus Engkau yang menuntun kami untuk kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama Engkau dan berkata firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih Engkau luar biasa, dan saat ini sebelum kami meninggalkan Engkau, untuk kami pulang ke masing-masing, kami berdoa syukur kepada Engkau, syukur hormat kami pada Engkau. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal pada akhirnya Tuhan. Engkau berkati kami yang terlibat pelayanan, baik hamba-Mu Pendeta Rudi firman Tuhan. Engkau memberkati pelayannya, Engkau berkati keluarganya, isi dan anak-anaknya Tuhan. Dan Engkau juga memberkati yang terlibat pelayanan, bagian musik atau pimpin pujian, singan firman Tuhan, baik juga penyambut tamu. Kami bersama Engkau memberkatinya Tuhan. Engkau juga memberkati jemaat Engkau sudah hari tempat ini. Engkau juga memberkati jemaat Engkau ibadah secara online di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kegiatan sepekan, untuk pelayanan kami minggu akan datang yaitu tanggal 16. Kiranya Engkau memberkati yang telah ditunjuk supaya melayani Tuhan. Beri kekuatan mereka, sukacita mereka untuk melayani ya Tuhan. Dan kuasa Engkau Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menjawab firman Tuhan tempat ini Tuhan. Kau pimpin mereka Tuhan hingga akan menikmati firman Engkau minggu depan tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala tempat ini dalam keluarganya, mereka dalam pelayanan di Jawa Tengah. Kiranya kuat kuasa-Mu berkati pelayanan ya Tuhan. Dan saat mereka pulang ke Tangerang, kiranya perlindungan daripada Engkau ya, penyertaan daripada Engkau ya Tuhan. Bungkus gembala sedang dan keluarga dengan tutup petara yang kudus Tuhan, hingga sama tempat tujuan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan kami, bangsa yang kami cintai ya Tuhan. Biarlah kuat kuasa-Mu, para pemimpin bangsa kami Engkau berkati, dari presiden baik menteri-menterinya, bahkan juga wakilnya, di dalam nama Yesus Engkau yang memberkati hingga bangsa ini ke depannya lebih baik lagi sisi ekonominya, bahkan penanggulangan virus COVID-19 nya di dalam nama Yesus Engkau yang menghalal semuanya Tuhan. Kami akan percaya Engkau melindungi bangsa kami.
Biarlah kuasa Engkau memberkati bangsa kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa siap ke gereja-gereja yang di wilayah Banten sekiranya. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja tersebut bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Banten ini Tuhan bertumbuh banyak jiwa-jiwa yang datang, banyak jiwa-jiwa yang menangkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Bapak. Khususnya untuk gereja sidang jemaat Allah tempat ini. Citra raya ini Tuhan. Kiranya Kau kirimkan jiwa-jiwa baru Bapak. Biarlah jiwa-jiwa dimenangkan Bapak. Dan jiwa-jiwa yang sudah ada ya Bapak. Kiranya Engkau beri kesemangat untuk beribadah, kesemangatan untuk melayani Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa, yang kami siap melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau pimpin dalam perjalanan kami. Baik kami yang jauh maupun kami yang dekat. Berjalan kaki, berkendaraan, bungkus kami dengan tutupan darah yang kudus ya Tuhan. Karena minggu depan kami akan datang lagi ke rumah Engkau untuk kami beribadah. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dan kami puji, terimalah buat kasih setia Tuhan sepanjang ibadah kami hari ini. Boleh dengan berakhir dengan baik Tuhan, serta kami terus Tuhan, agar kami selalu rindu dan ingin bersekutu dengan Engkau. Jangan biarkan kuasa kegelapan menguasai hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.